السلامة من شر المخلات. بسم الله الشفاء، بسم الله الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد. Dihafillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan salah satu ibadahnya, yaitu salat zuhur berjamaah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Allah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, sahabat sebagai umatnya yang istiqamah menjalankan adat salat-salat ya Allah. Hadirin rahimakumullah, masuk pada makalah ke-19. An ba'dil hukama'i annahu qala, sebagian ulama al-hikmah mengatakan, man lam yahsya Allah lam yanju min jaladil lisan. Dan siapa tidak takut kepada Allah tentu tidak akan selamat dari kesalahan bicara. Terpeliharanya lisan kita itu semata-mata karena kita bersyukur Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan apa yang kita keluarkan dari lisan ini itu akan membahayakan diri kita. Jadi orang-orang yang senantiasa dia berpikir ya, terhadap hukum-hukum Allah, maka dia akan mengatakan sesuatu itu yang baik-baik saja, ya, yang mengandung hikmah, yang bermanfaat kepada umat. Ya. Yang kedua adalah man lam yasha' qudumahu 'ala Allah lam yanzu qalbuhu minal harami wasyubhat. Barang siapa yang tidak takut kehadirannya di hadapan Allah, maka dia tidak akan selamat hatinya dari sesuatu yang diharamkan dan yang subhat. Ya. Jadi orang yang tidak takut nanti ya, dengan pengadilan Allah, dengan hukum Allah, ya, maka hatinya ya, dia akan tidak terpelihara dari hal-hal yang haram, ya, termasuk yang subhat. Ya, subhat itu sama-sama ya, haram dia halal dia. Ya. Jadi sebaiknya itu dihindarkan. Ya. Ya, seperti kita menemukan uang ya, di jalan, ya, kemudian kita gunakan untuk keperluan kita, itu subhat. Ya. Sebaiknya masukkan aja ke lajis atau tempat-tempat apa namanya zakat atau apa itu, di lembaga yang menampung daripada, tidak, jangan dibelanjakan ya. Atau ada buah jatuh dari pohon yang sudah kita ambil juga semua, haram tidak, halal tidak, kan gitu ya. Tapi ini sesuatu yang harus kita jauhi ya. Jadi lebih baik kita tidak mengambil sesuatu atau memakan barang yang subhat. Yang ketiga adalah wa man lam yakun insya'anil khalqi lam yanju minat tama. Ya, barang siapa yang tidak memutuskan diri dari harapan terhadap orang lain, ya, jadi kita masih bergantung ya, terhadap orang lain dalam hal keyakinan, ya, dalam hal mungkinnya rezeki, ya, tentu dia tidak akan selamat dari sifat rakus. Ya. Jadi bukan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mana dia mendapatkan rezeki, ya, tetapi dia bergantung kepada selain Allah. Ya, maka dapat dipastikan
dia akan menjadi orang yang tamat. Ya. Kemudian yang keempat, man lam yakun hafizan ala amalihi lam yanju min riyah. Barang siapa yang tidak memelihara amalnya, maka dia tidak akan selamat dari riya. Ya. Bapak beramal macam-macam, sholat berjamaah, ya, baca Quran, ya, sedekah, bangun malam dan sebagainya, ya. Tetapi itu tidak dipelihara hatinya. Ya. Hatinya dari sesuatu yang bisa merusak daripada ibadahnya, ya, maka dia akan terdorong menjadi orang yang riya, pamer, ya, dengan ibadah. Wa man lam yasta'in billahi 'ala ihtiras qalbihi lam yanju minal hasad. Barang siapa yang tidak memandang cukup kepada Allah sebagai pemelihara hatinya, tentu dia tidak akan selamat dari perbuatan iri. Ya. Jadi dia terlepas ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya cenderung nanti menjadi orang yang hasad. Ya. Ada tetangga kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, di hatinya iri. Ya, karena apa? Dia tidak bersandar kepada Allah. Ya, karena itu sudah menjadi bagian-bagian daripada rahasia Allah. Ya, jadi orang yang tidak memandang cukup kepada Allah, ya, tidak bersandar totalitas kepada Allah, ya, maka dia cenderung menjadi orang yang tidak selamat dari perbuatan iri. Wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilmah wa amalan lam yarju minal ujbi. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan orang yang lebih utama ilmunya dari amalnya, ya, dari dia, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Ya. Jadi ya, dia tidak memperhatikan orang yang lebih utama dari amalnya. Jadi dia merasa paling benar, ya, dalam ibadahnya, dan paling merasa tinggi dalam ilmunya. Jadi terakhir ada sebuah hadis yang insya Allah ya, akan membuat kita berhati-hati dalam menghadapi kehidupan ini, dalam berinteraksi dengan saudara kita. Ya. Rasulullah SAW pada saat itu bertanya kepada sahabat, qalu al-qisu fina, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, malaya dirham lahu wala mata'. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak mempunyai harta. Jadi sahabat menjawab apa yang ditanyakan kepada Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal mukhlisa min ummati man yaqim shalah wasiyam wa zakat. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah seorang yang datang nanti di akhirat, dia membawa pahala salat, membawa pahala puasa, zakat, dan amal-amal ibadah lainnya. Ya'tikun satama haja, tetapi pada saat di dunia dia pernah mencaci maki sebulan. Ya. Wa qadha haza, menuduh zina sebulan. Wa akala bala haza, kemudian memakan harta sebulan tanpa hak. Wa safaqa dama haja, kemudian dia pernah menumpahkan darah sebulan. Wa daraba haja, pernah memukul sebulan. Fa yu'ta haja min hasanatihi wa haja min hasanatihi, lalu diberikanlah kebaikan-kebaikan tadi ahli ibadah, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan amal-amal lainnya. Tetapi begitu ada orang yang menuntut kepadanya, ya Allah,
dulu aku pernah tersakiti oleh si fulan ini. Dia pernah anu-anu pada saat hidupnya. Maka kebaikan-kebaikannya tadi, pahala-pahala tadi, sholat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya itu diberikan kepada orang yang menuntut. Fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqda man ma'alaihi. Maka setelah itu habislah pahala-pahala ganjaran orang tadi, si ahli ibadah tadi, karena diberikan kepada orang-orang yang menuntut itu. Ternyata setelah dia tidak mempunyai pahala, tidak mempunyai ganjaran, datang lagi orang yang menuntut kepada dirinya dulu pernah terzalimi sesaat ini, pernah tersakiti, pernah dijatuhkan pada saat di dunia, pernah dirampas hartanya, pernah ditumpahkan darahnya. Padahal yang tadi ibadahnya sudah tidak mempunyai pahala lagi. Maka ditimpakanlah dosa-dosa daripada orang yang menuntut itu kepada dirinya, dan akhirnya ukhidza min khotoyyahum wa turihat alaihi tsumma turihat bin nar. Maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka secara hina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendengar hadis ini ya, rasanya bagi orang-orang yang berpikir sangat hati-hati. Tatkala seorang atasan mempunyai bawahan, ya, mungkin dengan power, dengan struktural, dengan apanya dia bisa melakukan apa? Ya kan? Tatkala ada yang bikin ya, kesalahan tetapi hanya melembab, ya. Dan ini akan ditutup. Atau dengan hidup bertetangga, atau dengan pertemanan di kantor, di tempat kuliah di mana. Sekarang ini boleh jadi kata-kata itu tidak keluar dari lisan, tapi keluar dari jari-jari kita, yang itu mungkin meremukkan, menghancurkan hati orang yang pernah kita zalimi, bukan dengan lisan kita, tapi dengan jari-jari kita. Sekarang kita kan mengatakan ini dan itu, tinggal ambil gadget, ya, tinggal ketik. Nah, jadi kalau kita memahami hadis ini, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis di akhiratnya. Berhati-hatilah dengan perilaku kita, jangan sampai menyakiti daripada saudara-saudara kita. Ya, ya. Nah, kalaupun misalnya ada sebuah candaan, guyonan, maka segera minta maaf, minta ridho ya, daripada orang kita lakukan daripada kesalahan-kesalahan. Bagi orang-orang yang berpikir, ini menjadi sebuah pembelajaran. Jadi kehidupan ini ya kita diberikan kesehatan, diberikan ruangan waktu ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan lupa kita senantiasa berinteraksi dengan saudara kita, ya, dengan teman-teman kita, dengan siapapun ya. Mungkin kita bangun ya, sebuah komunikasi yang lebih baik dan menjadikan orang itu nyaman ada di samping kita, di tengah-tengah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian siaran kali ini, itu tentang pendapat daripada para ulama hikmah ya. Orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berhati-hati melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau dia tidak takut, ya, dia tidak akan selamat dari kesalahan terhadap lisannya ya, dan seterusnya. Barakallahu majelis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq bil a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.